Untuk materi sebenarnya hanya mereview aja sih gitu ya teman-teman. Paling nanti kita lihat soal UAS dari semester-semester sebelumnya, kemudian tugas akhir yang kemarin saya janji weekend kemarin ya, tapi baru saya upload tadi. Oke, kita ke situ dulu. Kelihatan nggak ini teman-teman? Dan Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Oke, baik teman-teman. Ini WAS ya. Di pertemuan ini untuk WAS materinya itu sebenarnya ya setelah UTS, tapi tetap aja nggak bisa terpisahkan dari materi sebelum UTS gitu ya. Contohnya kan nanti teman-teman pasti akan ketemu sama interpretasinya dan sebagainya gitu ya. Jadi yang sebelum UTS eh, saya minta teman-teman di banyak yang ketukar-tukar variabel X, variabel Y itu masih ada yang ketukar gitu ya. Terus mana yang variable of interest, mana yang kontrol variabel itu masih ketukar. Dari segi istilahnya pun kemarin masih banyak yang ketukar-tukar gitu ya. Jadi nanti teman-teman baca baca lagi ya di materi yang sebelum UTS di review lagi gitu. Oke, sebelumnya saya sedikit review nih ya. Kalau kita punya persamaan regresi gitu ya, y y itu sebagai left hand side variable gitu ya atau outcome variable, terus kita punya variabel x. Kita mau lihat efek dari x pada y. Kemudian kita gunakan data sampel untuk mengestimasi beta 1 head. Ini disebut sebagai apa? Intercept atau slope. Ada ingat nggak? Slope-nya ya, Bu. Slope, Bu. Ya, ini disebut sebagai slope-nya ya, gitu ya, kemiringan dari garis regresinya. Sementara untuk beta 0 itu disebut sebagai intercept. Jangan lupa ya teman-teman, di kemiringan garisnya di ini beta 1 head-nya, gitu ya. Apakah dia landai, apakah dia curam, gitu ya. Kemudian rumusnya, cara penghitungannya sebenarnya gini, di balik stata itu dia ngitung beta 1 head adalah covariance dari X dengan Y dibagi dengan varian dari X gitu. Beta 0 headnya ini adalah Y bar, rata-rata nilai Y, X, Y dikurangi dengan beta 1 head dikali X bar. Bar ini artinya rata-rata gitu ya. Oke, untuk covariance adalah sampel covariance dan varian X itu adalah varian dari X. Eh, Lalu yang dilakukan di regresi, kemarin kita belajar. Ini ya sebenarnya dari data-data sampel kita dot ketika kita memplotkan X of interest kita dengan Y variable outcome, ya Y itu sebagai vertikal aksis sementara X sebagai horizontal aksis, kita punya plot-plotnya gitu ya. Kalau X-nya sekian, nilai Y-nya berapa sih gitu ya. Untuk X yang lain, nilai Y-nya berapa. Nanti sama regresi dia akan membentuk satu garis, garis lurus di mana dia itu jadi nggak lurus. Di mana dia itu meminimalisir ya sum of square residualnya sigma x ya gitu ya. Sigma error term kuadrat gitu ya, sum of square. Nah, ini garis yang ini yang terbentuk ini adalah persamaan ini ya. Y hat adalah beta 0 head ditambah beta 1 head X gitu ya. Ini adalah fitted value-nya. Error yang terbentuk atau residual itu adalah selisihnya ya, perbedaan antara nilai amatan dari sampel dengan fitted value-nya, garis yang terbentuk gitu. By default nanti data itu si regresi itu akan meminimalisir, dia meminimize
ini error sum of square residualnya. Nanti dari sini kan dapat ya kemiringan beta 1 headnya berapa gitu ya, terus beta 0 headnya berapa. Oke. Lalu kita lihat di OLS itu ada asumsi dasar gitu ya. Kalau kita mengacu ke bukunya Woodridge, oke lah teman-teman bisa pahami 5 variabel asumsi dasarnya. Pertama, linear in parameter gitu ya, linearity in parameters, kemudian ada random sampling, sample variance di explanatory variable, lalu ada zero conditional meaning ya, dan homoscedasticity. Yang kita ini ya di selama mata kuliah ini kita pelajari ini zero conditional mean atau ditulis dengan expected value dari error term. U ini error termnya ya, tulisannya beda-beda, ada yang epsilon, ada yang U atau macam-macam. Yang jelas dia adalah komponen yang paling sebelah kanan dari suatu persamaan regresi, itu biasanya dia adalah error termnya. Expected value dari error term given X itu sama dengan 0. X ini itu variable X of interestnya kita ya, variable of interest. Ini adalah asumsi dasar untuk analisis kausal itu ya. Teman-teman perhatikan penyebutannya nanti mungkin beda-beda, ada yang zero conventional mean, ada yang assumption gitu ya, ada yang nyebutnya sebagai selection on observables gitu macam-macam. Nah, tapi pada dasarnya intinya ini. Nah, ini coba kalau teman-teman perhatikan di sini dia itu merujuknya ke ini X of interestnya kita. Makanya kalau kita analisa kausal ya, yang diperhatikan itu satu X of interest. X-nya kita diperhatikan apakah dia exogenous apa endogenous. Kemarin kita udah belajar ya, kalau dia endogenous kan, kalau untuk exogenous itu gold standarnya kita pakai RCT gitu ya. Maksudnya gini, untuk dapat sesuatu yang exogenous gitu ya, kok untuk yang eksperimen itu kan bisa kita, kalau kita bereksperimen, kita researcher yang menentukan, kita bisa bisa desain suatu studi untuk dapetin X yang sifatnya adalah exogenous. Ini kan dia maksudnya ini asumsi exogeneity ya teman-teman, exogeneity. Karena dengan ini maka kita bisa dengan mudah menunjukkan efek dari X pada Y itu seperti apa. Ditunjukkan dari beta 1 headnya gitu kan yang tadi. Nah, kalau exogenous bisa dengan mudah mendapatkan apa menghasilkan menunjukkan efek dari X pada Y. Tapi kalau ternyata dia nggak exogenous atau sifatnya endogenous, nah maka kita ini asumsi ini kan jadi di apa ya ditunjukkan gitu ya, ini exogenous apa enggak si X-nya gitu kan. Kalau ternyata X-nya enggak exogenous, asumsi ini bisa jadi nggak terpenuhi gitu kan. Kalau nggak terpenuhi ya kita nggak bisa ngeklaim kalau analisanya kausal efek dari X pada Y. Jangan-jangan ada faktor lain gitu ya, perubah apa variasi di Y bisa jadi mungkin bukan disebabkan oleh X tapi oleh hal lain. Yang itu kemarin kalau kita ada istilahnya confounder ya, sesuatu yang mengabulkan gitu ya. Bagaimana kita bisa ngeklaim X efek X pada Y? Jangan-jangan ada confoundernya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan di Y dan dia juga berkorelasi sama X. Jadi kita jadi sulit memisahkan sebenarnya itu efek dari X pada Y apa bukan. Kalau kita nggak bisa misahin itu kan pada akhirnya nanti kebijakan yang dibikin jadi nggak pas. Nah, kaitannya dengan ini balik lagi kalau nanti di soal dimanapun ya analisa X itu terus kita harus kita cek ternyata enggak, kita lihat problemnya endogeneity. Kemarin kita baca ya endogeneity problem, ada yang disebabkan oleh selection bias gitu ya, ada yang disebabkan oleh omitted variable bias gitu ya, ada yang disebabkan oleh measurement error gitu ya, measurement error, ada disebabkan oleh reverse causality gitu ya. Kita juga bisa jadi jangan Y menyebabkan X. Measurement error itu di X-nya kita ada measurement error, pengukuran nggak pas nih ukur X-nya.
Tapi di sini di T ini kita fokus ke ini ya, ada selection, ada omitted variable bias. Nah, nanti walaupun kedua ini akan saling terkait ya sebenarnya gitu. Jadi ini ini di, nanti kita lihatlah contoh-contoh soalnya ini nih teori tentang ini tuh biasanya selalu ditanyain. Berikutnya adalah homoskedasticity, di mana varians dari error given X itu adalah konstan sigma square gitu ya. Ini akan menentukan gitu ya, apakah penghitungan standar error kita jadi benar apa enggak gitu ya, jadi pas apa enggak. Karena by default penghitungan di program statistik itu menghitung standar error dari koefisien kita itu dengan asumsi homoskedasticity. Tapi kalau ternyata enggak, maka kita harus pakai berbagai kemarin option. Ada option robust, error, maka pakai option robust. Atau kita bisa pakai clustering kalau datanya adalah cluster data gitu ya, dengan option PCI. Nah, ini jadi penting, balik lagi penghitungan standar error. Kenapa? Karena penghitungan di statistik untuk kita bisa reject H0 apa enggak di uji hipotesa itu adalah dengan eh, penghitungannya komponen bilang penyebutnya itu adalah si standar error. Kalau standar error nilainya besar, maka di statistiknya akan cenderung kecil. Akhirnya kita kemungkinan untuk menolak nol jadi lebih kecil. Dan sebaliknya ketika standar error adalah kecil, maka di statistiknya akan jadi lebih besar. Nah, maka kemungkinan kita untuk menolak nol jadi lebih tinggi ya. Kenapa? Karena acuannya di statistik itu nilainya adalah 1,96 atau sekitar 2 gitu ya untuk tolak nol. Atau ini kan pendekatan dasarnya ya, tapi berikutnya kita bisa pakai p-value untuk ngecek apakah kita akan tolak nol atau enggak gitu ya. P-value kita bandingkan dengan alpha, level of significance. Kemungkinan kita melakukan kesalahan tolak nol padahal nol itu salah gitu. Ini, ini balik lagi ke sini ya teman-teman, nanti di uji hipotesa itu kalau kalau nanti ada pertanyaan jelaskan efek dari X pada Y gitu ya. Teman-teman secara nggak langsung itu melakukan uji hipotesa, mesti melihat outputnya dibandingin dengan p-value dengan alfanya, apakah terus kemudian tolak nol apa enggak. Jadi materi yang apa uji hipotesa itu pasti akan ada gitu ya. Walaupun nggak secara eksplisit, tapi itu akan kepake untuk teman-teman bisa memutuskan apakah koefisien kita itu signifikan secara statistik apa enggak. Apakah ada ada efek X pada Y gitu. Lalu ini interpretasi dari koefisien. Jangan lupa interactional form. Functional form persamaan regresi kita itu ya. Di mana ini juga kemarin masih banyak yang salah. Jadi kalaupun teman-teman nggak hafal nggak apa-apa, tapi kan nanti ada cheat sheet-nya ya satu hal atau lembar, teman-teman bisa salin ini. Jangan cuma sekedar salin, sambil dipelajari, dilihat, dimengerti ya. Untuk koefisien dari variabel X kita yang tadi kalau kita sebut sebagai beta gitu ya. Misalkan beta X gitu ya. Nah, kalau kalau kemudian kita punya ini nilai dari hasil estimasinya gitu ya. eh, si koefisien di depan variabel x-nya kita ya, koefisien untuk variabel x-nya kita itu sebenarnya mengukur marginal effect. Efek ya, marginal effect ketika x berubah delta F perubahan satu unit di X, maka Y itu akan berubah berapa banyak. Nah, perubahannya ini secara umum sih gini, marginal effect adalah perubahan di Y ketika nih atau setelah perubahan di X sebesar satu satuan unit. Perubahan di Y adalah sebesar beta.
head ketika ada perubahan di X sebesar 1 unit. 1 unitnya apa? Tergantung nanti unitnya di soal apa? Apakah kilogram gitu ya, apakah rupiah, apakah dalam satuan tahun gitu ya, dan lain-lain. Itu tergantung nanti case-nya. Terus kemudian ini ya, kalau tanda ini masih banyak yang salah. Jadi ini harus di, 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 dibaca lagi. Kalau beta headnya positif, berarti efek dari X pada Y adalah positif, meningkatkan gitu ya. X naik, maka Y akan naik. Tapi kalau efeknya adalah negatif, koefisiennya adalah negatif, maka ketika X naik 1 unit, maka Y akan turun berapa unit, yaitu sebesar si beta headnya gitu ya. Nah, interpretasinya ini kan tadi standarnya 1 unit, tergantung functional formnya yang ini. Functional formnya dilihat X-nya sama Y-nya itu dalam level ya, atau jangan-jangan ada transformasi kayak gini, ada bentuk log, ada bentuk log, log di X, log di Y, atau dua-duanya dalam bentuk log. Ini nanti ini dari marginal effect kita baca interpretasinya. Interpretasinya beda-beda. Kalau yang tadi unit-unit itu kalau dalam eh, bersama apa linear biasa ya di level. 1 unit perubahan di X akan menyebabkan beta 2 unit perubahan di Y. Jadi kalau linear log 1%, 1% ya, baca ini banyak banget yang kemarin salah. 1% perubahan di X akan menyebabkan perubahan di Y sebesar beta 2 dibagi 100. Kalau log linear 1 unit perubahan di X menyebabkan perubahan di Y sebesar 100 beta 2%. Atau kalau double log, ini yang paling mudah nih, 1% perubahan di X menyebabkan perubahan di Y sebesar beta 2%. Ya ini kan teman-teman udah pelajari ya, kalau di ekonomi elasticity gitu ya. Kita udah bahas nih contoh-contoh. Ini ada 4 persamaan paling sering digunakan. Selain dari ini sebenarnya banyak juga. Cuma ini paling sering digunakan di ekonomi. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu di makro, di mikro, biasanya persamaannya kayak gini. Contohnya kita udah pernah ada di materi sebelum UTS. Jadi nanti silakan teman-teman lihat lagi. Nah, berikutnya selama habis UTS kemarin kita belajar tentang omitted variable bias, OVB disingkatnya gitu ya, di mana dia menunjukkan hubungan antar estimasi regresi untuk beberapa model ya yang kontrol variabelnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang kemarin kita belajar, ada yang short regression, ada yang long regression. Di mana longer yang long regression yaitu memuat atau mencakup kontrol variabel yang lebih banyak gitu ya. Ini ingat ya teman-teman, ini kontrol variabel ya, bukan kontrol variabel atau diistilahkan sebagai kovarian. Beda dengan variabel x of interest kita. Kan kalau di regresi kita punya y sama dengan alpha plus beta x. Ups. Beta X gitu ya, plus gamma Z prime misalkan ya, plus error term. Ini X of interest kita, variable of interest, katakan gitulah, variable of interest. Walaupun mungkin gak selalu X, nanti ya ada huruf T atau macam-macam. Terus di sini ada Z prime. Z ini adalah sejumlah kontrol variabel. Sejumlah, ini ada prime, berarti dia vektor. Isinya lebih dari satu. Minimal satu gitu ya. Biasanya lebih dari satu gitu. Ini adalah sejumlah kontrol variabel. A set of kontrol variabel. Nah, kalau kita lagi ngomongin OVB, berarti kita ya ini udah lewat nih ya. Kita sekarang lagi ngomongin yang ini. Ya, dia itu kalau ada kita kemarin belajar ada shorter regression di mana isinya hanya ada variabel y sama x of interest. Dalam hal ini contohnya si namanya S gitu ya. Tapi kemudian kalau kita masukkan sejumlah kontrol variabel, lihat nih, ada y, ada variable of interest yaitu si S,
dan X prime. Nah, di sini X prime itu sebagai kontrol variabel. Ya. Jadi nanti istilahnya atau penulisannya bisa jadi beda-beda, tapi teman-teman makanya harus dipahami dulu yang mana variabel outcome atau variabel dependennya kita, yang mana sebagai variable of interest-nya, misalkan, sama yang mana sebagai kontrol variabelnya, itu harus dipahami ya. Nah, di sini kalau ngomongin OVB, kita akan punya paling nggak dua regresi ya, yang versi short sama versi longnya. Versi long itu yang memuat sejumlah kontrol variabel. Sementara kalau short itu yang lebih sedikit atau nggak ada kontrol variabelnya. Nah, kalau kita yakini gitu ya, ada kalau suatu faktor ya, suatu variabel atau faktor yang bisa jadi faktor atau variabel tersebut dia itu berkorelasi dengan variabel of interest dan dia menyebabkan Y-nya kita outcome. Maka ini harus masuk ke dalam regresi. Harus masuk. Untuk apa? Mencegah. Kemarin kan kita belajar di AG ya. Kalau ada X ke Y, terus tapi ternyata mungkin ada unobservable gitu ya, yang dia itu mempengaruhi Y dan mempengaruhi ya berkorelasi dengan berkorelasi dengan X dan menyebabkan Y. Ini kalau nggak masuk ya, ini kalau ini istilahnya ada open backdoor, ada kebocoran lah istilahnya ya. Jadi kita nggak tahu nih nantinya apakah koefisiensi beta itu murni efek dari X pada Y. Jangan-jangan ya, kalau ada kayak gini, jangan-jangan itu ternyata udah tercampur ya. Ternyata itu ada faktor lain tadi yang menyebabkan X. Jadi kita dan dia salah faktor lain yang berkorelasi dengan X dan menyebabkan Y. Sehingga yang kita dapat ini tuh nggak murni efek dari X ke Y gitu ya. Nah, berbicara dalam konteks ini, maka tadi hasil regresi kita dari versi short ya ketika nggak ada atau lebih sedikit kontrol variabelnya dibandingkan dengan yang lebih panjang ya ada sejumlah kontrol variabel, maka hasil yang short kita akan bersifat bias. Short regression itu akan menjadi bias. Sementara ingat kan kemarin yang kita mau ya eh, eh, koefisien dari estimasi kita itu adalah akan sama dengan true value-nya secara rata-rata gitu ya, predicted value-nya. Ini yang disebut unbiased gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak sama, maka jadi bias. Kalau bias mau nantinya jadi misleading juga gitu ya. Kalau kita buat kesimpulan dari sesuatu yang bias gitu kan. Nah, maka tadi si se variabel variabel yang tadi kita duga itu ya, dia itu berkorelasi dengan variabel of interest dan menyebabkan Y harus masuk ke dalam regresi itu. Kalau enggak, nanti hasil dari short regression, hasil regresi kita itu akan jadi bias gitu ya. Kalau kita tadi membandingin nih antara short sama long, maka si short regression itu akan bersifat bias gitu. Nah, terus kita itu pada realitanya ya, kalau ngitung bias itu bisa, tapi challenging, susah gitu. Berarti karena kalau kita menghitung biasnya, kita perlu tahu dulu parameternya. Pada dasarnya gitu prinsipnya. Tapi kan seringkali kita cuma punya data sampel aja, nggak punya populasinya. Maka paling nggak, kalaupun kita nggak bisa mengukur besaran atau magnitude dari bias, kita paling nggak tahu arah biasnya supaya kita bisa mengoreksi nih dari sesuatu yang tadinya short, kita bisa koreksi, kita tambahin, kita masukin sejumlah kontrol variabel untuk mereduce bias tersebut gitu ya. Nah, cara tahu
bias itu kita pakai dua elemen, dua elemen. Apa aja? Nih, misalkan kita punya tadi Y, apa, beta, terus misalkan. Eh, 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 jadi intinya ada dua untuk tahu arah bias paling nggak dua elemen. Yaitu pertama adalah hubungan antara variabel yang diomit dengan variabel Y. Jadi gini, kalau yang di versi short kan kita cuma punya alpha plus beta X. Itu aja ya. Sementara ini nggak ada nih. Jadi ketika kita mengomit atau makanya seperti namanya omitted variable by kita mengomit sejumlah kontrol atau faktor yang tadi kita ketahui dia berkorelasi dengan X dan mempengaruhi Y, maka yang di sini jadi bias karena ada yang kita omit gitu kan. Nah, untuk bisa ngukur paling nggak ya ketika kita tahu ini bias, terus kemudian kita koreksi lah dengan memasukkan sejumlah kontrol variabel, kan kita berusaha mereduce bias dari segi arah paling nggak kita perlu tahu dan itu biar nanti bisa kita adjust gitu ya kita. Nah, tentuin bias itu dari dua hal. Pertama, hubungan antara variabel yang kita omit dengan variabel outcome omitted. Berikutnya adalah hubungan antara variabel yang kita omit, omitted variabel dengan variabel of interest. Gitu ya. Jadi dua variabel yang kita omit, katakan kalau di sini namanya A ya. A ke X, kemudian satu lagi adalah A ke Y. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau tadi kita tak palingnya dua elemen tersebut, terus strateginya adalah, oh jangan ngomongin strategi dulu. Berikutnya kita lihat dulu arah biasnya seperti apa. Kita lihat nih dari hubungan tersebut, katakan sementara hubungan antara variabel yang diomit dengan S of interest adalah delta, kita bisa lihat arah dari gamma dengan delta. Kan kemungkinan dua ya, gamanya adalah positif, gimana? Bisa positif, bisa negatif. Bias itu kalau lihat mengacu ke rumus di slide yang kita punya ya, itu dilihat dari perkalian antar kedua ini, gitu ya. Ada kalau gamma dengan delta adalah positif, maka perkalian positif positif adalah positif. Tapi kalau gamanya negatif, jadi kalau tandanya sama antara gamma dengan delta hasilnya adalah positif, menghasilkan positif bias. Sebaliknya kalau gamma negatif sementara eh, deltanya positif hasilnya adalah negatif. Begitu juga kalau deltanya positif gammanya negatif maka hasilnya adalah negatif bias. Jadi intinya kalau gamma dengan delta tandanya adalah sama, maka akan menghasilkan positif bias. Ya. Tapi kalau ternyata gamma dengan delta tandanya beda, maka bias yang dihasilkan adalah negatif. Gitu. Nah, positif bias itu diistilahkan juga dengan istilah upward bias. Sementara kalau negatif bias diistilahkan nama lainnya adalah under downward downward bias. Upward tuh kayak gimana? Upward atau positif bias. Jadi istilahnya koefisien yang kita hasilkan si beta itu yang di sini ya, yang di short regression itu dia kegedean gitu ya, ketinggian dari true value sebenarnya. Sementara kalau yang negatif bias atau downward bias itu adalah berarti koefisien yang dihasilkan dari short regression itu adalah sifatnya kekecilan gitu ya, kurang gitu ya dari true value yang sebenarnya. Nah, strateginya gimana kalau kita tahu tadi udah ada
baik, udah ada biasnya ya, paling nggak dari arahnya, oh ini akan menghasilkan, kalau saya menghilangkan ya, mengomit sejumlah variabel yang tadi yang kita yakini berkorelasi dengan X dan menyebabkan Y, maka hasil saya menjadi bias. Biasnya gimana? Positif atau negatif? Upward atau downward? Lalu berikutnya yang kita upayakan apa strateginya? Yaitu dengan strategi controlling for. Controlling for, yaitu kita mengontrol variabel yang kita omit sebisa mungkin atau proksi dari variabel yang diomit. Katakan ini adalah Z prime. Ya udah begitu kita masukin, nantinya kalau kita bandingin ya koefisien yang di sini, katakan ini beta 1, beta ini beta hat. Kita bandingin yang dari beta dengan beta hat, itu kalau memang ada selection bias gitu ya. Selection bias itu tadi kasus di mana eh, variabel of interestnya kita katakan si S, dia itu sifatnya endogenous, ada selection bias di dalamnya, yaitu katakan kayak kemarin orang-orang yang mengikuti apa melanjutkan pendidikan tinggi adalah mereka-mereka yang memang katakan dari segi ekonomi mampu, dari segi kemampuan kognitif mampu gitu ya, punya motivasi lebih tinggi, beda dengan mereka-mereka yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi kalau kita ngebandingin antara apa membanding apa ya, data kita bercampur gitu ya, ngebandingin dari apa untuk ngecek efek dari pendidikan pada earnings, kita membandingin dua grup tadi itu jadinya akan bias gitu ya, ada selection bias, maka kita harus kontrol sejumlah variabel yang kita yakini dia mempengaruhi bagaimana eh, orang itu melanjutkan pendidikan tinggi dan dia berdampak ke earnings gitu. Biasanya misalkan kita pakai efeknya sejumlah variabel ability. Nah, dari sana nanti kita bandingin nih angka koefisien antara yang tanpa ability atau dengan memasukkan variabel tambahan ya, kontrol variabel. Angkanya gimana? Ada koreksi nggak? Kalau memang ada selection bias, terus kita masukin sejumlah kontrol variabel ya, maka koefisien kita akan terkoreksi menuju yang mendekati yang sebenarnya. Kalau tadi yang biasanya muncul adalah positif, maka begitu kita pakai strategi controlling for, koefisiennya itu akan eh, ber- apa turun ya, berkurang dekati nilai sebenarnya. Atau untuk kasus yang negatif bias yang tadinya kekecilan, dia terkoreksi menjadi lebih besar mendekati true value sebenarnya. Itu ya. Nah, itu. Lalu oke, berikutnya kita masuk ke fixed effect panel. Ini ada kaitannya dengan tadi ya si OVB. OVB, omitted variable bias, variabel yang diomit, itu ada yang sifatnya adalah, ada yang sifatnya time invariant, ada yang time invariant gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya dari variabel ya, suatu variabel. Nah, sekarang kalau kita punya data panel. Data panel berarti data untuk individu atau observasi amatan yang kita amati untuk individu yang sama, observasi yang sama kita amati selama beberapa periode waktu. Kita bisa lihat dinamikanya di situ. Selain itu, kita juga bisa memperoleh time invariant unobservables gitu ya dari individu yang sama yang tadi kita amati selama beberapa periode waktu gitu ya. Dengan mengamati individu yang sama, kita bisa manfaatkan nih nanti eh, karakteristik. Oke, di sini nanti kaitannya adalah dengan panel fixed effect akan mengontrol time invariant dari individu yang ini, di mana kita yakini ya di sini kalau si time invariant suatu variabel karakteristik kita dan mempengaruhi Y. Dengan kita ini sebenarnya sebagai strategi controlling for ya untuk si panel
fixed effect, mengontrol dengan tujuan tadi mereduce omitted variable bias yang asalnya dari time invariant factor gitu ya. Itu. Sekarang kita lihat dulu. Itu intinya sebenarnya kayak gitu. Nah, kita lihat kemarin di panel. Jadi kalau kita punya regresi ini ya, IT sama dengan alpha plus beta X IT plus error di IT. Lihat ada apa namanya nih? Ada indeks I dengan T itu untuk time. Kita lihat nih dari indexing ini kita bisa tahu nih, oh saya punya datanya itu atau modelnya ini adalah dengan data komponen I untuk observasi atau cross section istilahnya gitu ya. Sementara T adalah untuk periode waktunya. Tadi ya kan dengan kita untuk individu yang sama kita amati beberapa periode waktu. Nah, di sini error term ini tuh ada dua komponen. Ada yang sifatnya time. Kita bisa bagi tiga nih, sorry tiga ya. Ada yang sifatnya adalah eh, time varian gitu ya. Ada yang sifatnya ini delta I, ada yang gamma T gitu ya. Ada yang ini UT. Jadi error term itu ada yang sifatnya time invariant. Lihat nih, yang bergerak indeksnya adalah I. Sementara T-nya nggak ada. Berarti dia itu antar individu berbeda, tapi antar periode waktunya sama. Artinya sifatnya adalah time invariant. Atau yang ini lihat indeksnya adalah T. Yang bergerak T. I-nya nggak ada. Berarti untuk seluruh individu yang sama gitu ya, antar berbeda-beda. Ini adalah sifatnya time varian. Ini adalah disebutnya sebagai agregat time shock. Agregat time shock. Jadi untuk periode yang sama nih ya, untuk T yang sama, setiap individu akan mengalami exposure yang sama gitu ya. Sementara untuk yang ini, PIT ini, ada komponen I, ada komponen T. Berarti I-nya dari segi individu bergerak, dari segi T, waktu juga dia bergerak. Ini disebut sebagai time invariant. Time varian. Kalau ini tadi kan ini time invariant. Yang ini adalah time varian. Ingat ya, ada in-nya nih. Berarti dia nggak berubah. Sementara kalau ini time varian, antar waktunya, antar individu berubah. Kalau yang ini agregat time shock. Untuk setiap periode untuk dalam periode yang sama ya. Jadi antar periode itu dia berubah-ubah, tapi dalam satu periode yang sama ya individu di periode tersebut akan mengalami exposure atau shock yang sama gitu. Contohnya kita lihat ini ya. Nih, kalau nih untuk model tanpa time varian covariant. Ini kan kita punya dasar ini aja ya. Cuma ada variable outcome dan variable of interest. Di mana tidak ada time varian covariant. Nah, maka kalau ada unobserved time varian atau time invariant yang mempengaruhi X dan tidak yang mempengaruhi Y dan dia juga berkorelasi sama X ya dan tidak masuk ke dalam regresi, maka yang ini akan mengandung OVB. Di mana dengan kita punya fix panel, ya panel fix effect, kita bisa masukkan nih mengontrol tadi sesuatu faktor yang sifatnya adalah time invariant. Ini yang ditangkap di fix effect-nya panel nih, panel fix effect. Di mana ini biasanya berupa dummy ya, delta I gitu ya. Dummy yang kalau individunya adalah untuk individu pertama gitu ya, delta 1
maka nilainya akan sama dengan 1 untuk individu yang pertama, 0 untuk lainnya gitu ya. Dia ini fungsinya akan menangkap individual fixed effect, menangkap unobserved time invariant factor di level individu, yaitu faktor yang sama bagi suatu individu, tetapi dia antar waktunya berbeda, gitu ya. Oh, salah baca. Adalah faktor yang sama bagi suatu individu antar waktu, tapi berbeda antar individu. Ini tadi saya bilang delta I. Yang bergerak apa indeksinya? I. Berarti dia adalah sama untuk seluruh individu, gitu ya, antar waktu. Tapi beda individu dia akan beda, gitu. Time invariant factor di level individu. Nah, ini akan membantu kita untuk mengurangi OVB akibat time invariant omitted variable. Contohnya apa? Ability pada individu. Kalau di regresi kita masukin ya, ini si time invariant di level individu ini akan menangkap ability pada individu dengan asumsi bahwa ability seseorang itu sifatnya fix, konstan, sama, tetap gitu ya, nggak berubah. Atau contoh lainnya apa? Luas wilayah pada suatu negara. Kalau kita lagi suatu negara atau suatu wilayah, kalau kita lagi data amatan kita adalah di level negara atau di level wilayah, dengan memasukkan fixed effect di level negara atau wilayah, ini akan menangkap segala sesuatu yang sifatnya fix time invariant di level tersebut. Contohnya apa? Luas wilayah suatu negara. Gitu ya. Itu untuk yang fixed effect. Makanya ini di panel fixed effect kita masukin ini nih. Individual ya fixed effect, menangkap unobserved time variant factors. Tapi kemudian ini ada efeknya nih. Efeknya adalah kalau kita sudah menangkap segala sesuatu yang sifatnya time invariant di level data kita, maka pada model ini kita tidak lagi bisa memasukkan kontrol atau covariant yang sifatnya time invariant. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan multicollinearity. Ingat ya, kan kita pernah belajar tuh multicol. Kalau variabel di sebelah kanan itu dia membentuk apa ya, eh, kombinasi yang nantinya akan menyebabkan multicollinear gitu. Dan kalau ini perfect, maka hasil regresi kita nggak akan bisa dihitung gitu ya. Yang paling mungkin adalah sebenarnya imperfect tapi nearly gitu ya, angkanya mungkin sekitar 0,9 pada akhirnya, tapi hasil regresi kita jadi jadi nggak benar gitu ya karena ada multicol di dalamnya gitu. Berikutnya pengembangan dari panel fixed effect gitu ya, ini adalah pengembangan dari panel fixed effect ini adalah two way fixed effect, way dua arah. Gimana? Yaitu untuk yang two-way fixed effect, selain individual fixed effect delta I, kita juga punya komponen ini tadi gamma T gitu ya, di mana dia ini akan menangkap agregat time shock, yaitu faktor yang sama untuk seluruh individu, tapi berbeda antar periode waktu. Misalnya nilai tukar mata uang, inflasi di suatu negara, atau contohnya kemarin kejadian pandemi ya. Pandemi kan melanda seluruh dunia gitu ya, dimanapun dia berada pada periode mana? 2020 sampai 2222 misalkan. Di luar periode ini, katakan sebelum 2020, maka dia nggak ada pandemi gitu ya. Kalau kalau kita punya data amatan di tahun ini, terus kita masukkan time fixed effect, ini istilahnya time fixed effect, maka dia akan menangkap efek dari pandemi misalkan gitu ya.
ini tadi kalau nah oke itu saja. Teman-teman untuk review materi kita dari pasca UTS. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya persilahkan. Nggak ada pertanyaan? Halo. Ibu, halo Bu, suara saya kedengaran nggak Bu? Iya, Mas Juno. Gimana? Bu, Bu, saya masih agak bingung kalau beda time invariant sama time varian tuh kalau contohnya apa ya Bu ya? Maksudnya dari kalau misalnya di persamaannya gitu, kasusnya gitu Bu. Ibu masih mute, Bu. Sorry, sorry. Untuk contohnya time invariant, apa nih di level individu, misalkan kayak tadi ability-nya seseorang atau IQ-nya seseorang gitu ya. Kecuali misalkan kita ngomonginnya dalam tahap pertumbuhannya sama ya, misalkan di level dewasa ya segitu-gitu aja gitu ya. Kecuali mungkin dari anak kecil beranjak ke dewasa akan ada perubahan mungkin, tapi itu juga mungkin nggak banyak. Itu tadi dari segi ability juga. Tapi memang ini kita biasanya sih, maksudnya kalau kita asumsikan ini sesuatu yang dia nggak berubah gitu ya di dalam diri individu sepanjang waktu, misalkan. Hmm, apa ya? eh Misalkan apa ya? Tingkat kesehatan seseorang gitu ya. Oh ya, time invariant juga apalagi ada jenis kelamin. Ini masuknya time invariant nih. Ya, ada sih kemungkinan orang transgender tapi kan jarang gitu ya. Time invariant kayak jenis kelamin. Terus keyakinan misalkan agamanya seseorang gitu ya. Tuh. Terus kalau time invariant ya yang antar, jadi kan kita punya data I sama T ini untuk individu dan periode waktu. Kita lihat tuh di amatan periode waktu kita berubah apa enggak gitu. Terus contoh lain kalau di level apa ya, misalkan perusahaan ya, di level perusahaan yang time 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 invariannya misalkan sektor, misal sektor yang di perusahaan. Terus tahun berdirinya perusahaan gitu ya. Sementara kalau time variannya apa? Misalkan jumlah tenaga kerjanya, jumlah produksinya gitu ya. Apalagi misalkan apa ya? Gitu loh. Misalkan pembayaran pajaknya, profitnya gitu ya, kayak gitu. Terus kalau di level negara, apalagi ya di level negara, tadi untuk yang time invariannya kan jelas ya, ada ada luas wilayah, apalagi perbatasan, eh, kalau kalau time variannya di level negara jumlah penduduknya gitu ya, PDB-nya, growth-nya gitu ya, dan lain-lain gitu. Nanti biasanya sih merujuk aja ke literatur lah.
kan literatur juga banyak. Oke, terus apa lagi ya? Itu ya Mas. Oke Bu, paham Bu. Bu, berarti sama confirm lagi Bu. Jadi sebenarnya kalau metode fix effect ini kita bisa kalau misalnya entah kita pakai LSDV atau misalnya pakai uh, atau VS, ya kan kalau ada LSDV contohnya atau enggak yang satu lagi yang first difference gitu, itu sebenarnya bisa menghilangkan yang permasalahan time invariant dan time OVB yang di time invariant dan time variant ini sekaligus ya Bu ya, berarti Bu ya. Kira-kira benar nggak Bu pemahaman saya Bu? Oke, LSDV, first difference itu kan estimatornya aja ya. First difference, kalau first difference jadi nggak masukin ini lagi. Kan nanti dalam bentuk delta, delta Y, delta X. Pada akhirnya sesuatu yang konstan di dalam X ya. Kan kalau di deltain akhirnya habis, hilang gitu. Jadi sebenarnya dengan first difference kita nggak masukin ini nih. Tapi dengan sendirinya dia akan hilang dengan first difference gitu. LSDV, kalau LSDV, nah justru yang kayak gini, ini yang kayak di LSDV nih, berupa I dot individunya, individunya gitu ya, individunya. Ini dia memasukkan ini nih sebenarnya di LSDV delta I. Gitu. Ini akan hilang tadi ketangkep di sini ya untuk yang sifatnya adalah time invariant. Sementara untuk time variannya teman-teman harus masukin sejumlah kontrol variabel, misalkan Z prime, yang sifatnya adalah tadi time varian, bergerak untuk setiap I dan antar periode antar waktunya. Sementara ada lagi itu ya eh, untuk time invariant oke lah kalau ini tadi udah dimasukin dah dia langsung hilang gitu ya, tadi sesuatu yang konstan dikurangi habis nol, ini juga kalau udah dikontrol jadi udah masuk ke dalam regresi. Untuk yang time varian ini yang bisa kita lupakan ya, kita tuh memasukkan sebanyak mungkin variabel yang sifatnya time varian. Tapi terus enggak semuanya artinya sebanyak mungkin sampah kita masukin juga, enggak. Kan kemarin kita udah belajar good control gitu ya, good control. Iya, tapi dia sifatnya relasi dengan variable of interest dan menyebabkan Y. Kan kita udah belajar di AG ya, ada yang netral tergantung kasusnya, ada yang meningkatkan efisiensi, ada yang baik jelek untuk efisiensi. Tapi pada intinya yang kita masukin adalah yang good control gitu. Itu dua dari segi time varian sama time invariant. Berikutnya adalah yang namanya aggregate time shock. Kalau datanya panel itu bisa dimasukin nggak pakai memasukkan dummy variabel untuk setiap periode waktu. Kalau yang ini tadi untuk yang ini dia memasukkan dummy variabel, ini sebenarnya dummy variabel untuk setiap individu gitu ya. Nah, untuk agregat time shock sebenarnya tergantung konteksnya sih ya. Kalau di datanya panel ya bisa masukin dummy year gitu ya. Itu disebut bukan dummy year, dummy periode waktu. Itu akan menangkap agregat time shock. Kalau di startup pakainya I dot year misalkan kalau data kita tahunan. Nah, tapi itu kan disebutnya tadi saya bilang apa sebagai year fix effect ya. Kalau kita ngomongnya dalam konteks data panel, bukan year, Sarah. Time fix effect. Time fix effect. Fix effect, kalau ngomongin fix effect berarti dalam panel. Tapi kalau kita ngomongin dalam konteks datanya adalah cross section misalkan ya. Kalau kita mau masukin year berarti harus full cross section. Kalau cross section kan cuma satu periode waktu, tapi kalau full dia beberapa periode waktu. Nah, untuk full cross section kita bisa masukin juga namanya time dummy.
fungsinya sama dengan seperti time fixed effect. Karena pada intinya kan sama-sama dummy gitu ya, dia menangkap agregat time shock nih. Sesuatu faktor yang sama untuk seluruh individu tapi berbeda antar periode waktunya. Tuh. Terus ingat lagi nih, full cross section agak beda sama panel ya, teman-teman, atau longitudinal. Kalau di panel longitudinal kita mengamati individu yang sama untuk beberapa periode waktu, tapi kalau cross section, full cross section itu individunya beda-beda. Kita punya periode waktunya juga beberapa. Tapi jadi gini, ada kan survei di tahun A, tahun ya, survei tahun 2020, 21, 22 gitu ya. Ini ada amatan-amatan. Tuh, dia independen antar tahunnya. Sementara kalau panel 2020 sampai 2022 individunya ini sama gitu. Diamati terus gitu ya. Tapi pada intinya untuk fix time time dan untuk menangkap agregat time shock dalam konteks panel kita sebutnya sebagai time fixed effect. Dalam konteks misalkan cross section ya kita sebutnya sebagai time dummy. Tapi intinya dia akan menangkap agregat time shock. Jawab ya, Mas Juno. Iya Bu, kejawab Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya mau ngasih tugas akhir. Saya udah upload ya di folder tugas akhir. Nah, ini tugasnya teman-teman ngelihat apa ada datanya. Datanya itu adalah data setnya injury. Teman-teman ini ada kasusnya. Silakan teman-teman kerjakan sesuai perintah yang ada di sini. Nggak banyak nih. Menggunakan data yang disediakan, lakukan estimasi untuk persamaan berikut. Terus interpretasiin koefisien yang ini, koefisien beta 1 dan koefisien beta 3-nya. Dan jelaskan adjusted R-square-nya. Kemudian estimasi ulang persamaan 1 dengan menambahkan sejumlah kontrol variabel yang disebutkan di sini. Tuh. Terus nanti jelaskan kenapa kira-kira kita perlu kontrol tersebut di dalam regresi. Lalu yang keempat, jelasin perbedaan hasil regresi di poin 1 dengan di poin 3. Kaitkan dengan kemungkinan adanya kasus omitted variable bias. Yang tadi kita sebutin ya, ada short regression, ada long regression kaitannya dengan OVP. Gitu ya. Ini nggak berupa panel sih ya, nggak apa-apa lah. Itu kan tadi yang materi tentang panel saya udah sampaikan. Ini dikumpulin di tanggal 13 Juni. Jadi kan hari terakhir ujian teman-teman di tanggal berapa nih? Di tanggal oh salah ya saya, bukan 13 Juni nih. Maaf, maaf, maaf. Teman-teman kan ujiannya itu di tanggal 9 ya. Tanggal 8 Bu. Salah, 8. 8. Ini maksudnya di tanggal 16 ya. Bukan tanggal 13 ya teman-teman, di tanggal 16. Nanti saya upload lagi deh, tanggal 16 Juni ya, di Jumatnya ya, di Jumatnya. Oke, Makasih, Bu. terus kerja ini bisa berkelompok 3-4 orang, tapi setiap mahasiswa harus ngirimin do file penyelesaian tugas dan laporan tertulis secara individu dengan menuliskan nama teman satu kelompok. Maksimal 5 halaman. Dikirim ke sini ya, ke email saya. Oke, itu untuk tugas. Berikutnya untuk final exam. Kalau teman-teman mau lihat, mau latihan silahkan ya. Saya udah ngasih soal beberapa semester, 3 semester terakhir, 3 semester. Eh, Polanya akan mirip seperti UTS. Ada true false, terus penjelasan singkat, terus ada kasus dan ada kasus dengan output stata. Teman-teman baca output stata. Kembali lagi ya, jangan sampai diulangi ya. Tadi makanya di materi review saya udah ngejelasin tuh materi yang teman-teman harus kuasain ya.
baca persamaan, jangan sampai salah lagi ya interpretasinya gitu ya. Eh, halo, maaf, maaf. Ternyata kabelnya belum saya colokin ke laptop, jadi mati lah ya. Oke, untuk final exam kita bahas satu aja ya, satu, satu contoh. Ini Mbak yang barusan tadi disampaikan nih. Perhatikan misalkan ini ya, teman-teman. Perhatikan dua persamaan berikut. YI sama dengan alfa plus beta XI plus epsilon I. Yang kedua, YI sama dengan alfa prime plus beta prime XI plus gamma gamma ZI prime plus VI. Pada persamaan dua, koefisien beta hat beta prime bersifat bias karena memasukkan variabel ZI prime ke dalam regresi. Benar apa salah? Sama, Bu. Salah. Bu. Kenapa? Jelasin. Dengan sudah memasukkan Masukkan variabel prime, kontrol unbias harusnya, Bu. Mm-mm. Oke. Kalau mbaknya tadi barusan mau jawab apa? ya sama Bu, karena sudah memasukkan ZI prime sebagai variable control, sudah ini sudah unbiased, Bu. Ya, mereduce tadi ya omitted variable bias ya teman-teman. Yang kaitannya tadi kalau kita yakini ada variabel yang berkorelasi dengan X dan mempengaruhi Y. Gitu. Oke, terus ini ya, ini kan ini arah bias. Terus nih, yang D, salah satu keuntungan penggunaan panel fixed effect adalah mengurangi masalah identifikasi yang disebabkan oleh omitted variable, khususnya yang disebabkan oleh time variant omitted variables. Benar apa salah? Salah, Bu. Kenapa Mas Surya? Harusnya yang time invariant. Nah, gitu. Ya, benar. Harusnya time invariant. Tadi dilihat dari indexingnya ya, teman-teman. Indexingnya, balik lagi. Walaupun bisa aja sebenarnya, kan kita lagi ngomongin panel fixed effect ya. Tapi kan tadi saya bilang perluasannya, awalnya kan panel fixed effect dia individu fixed effect-nya ya. Tapi kemudian bisa kita perluas menjadi two way dengan memasukkan tadi ada yang namanya time time fixed effect gitu ya. Terus itu time fixed effect menangkap agregat time shock. Terus juga bisa juga mereduce dari time varian dengan memasukkan sejumlah kontrol variabel yang sifatnya adalah time varian, tapi adalah good controls gitu ya. Ini dasarnya si panel fixed effect, tapi ini bisa jadi two way. Tadi ada individual fixed effect dan ada agregat time shock di sini ya, agregat time shock. Gitu. Kalau yang ini kan standar ya,
kita nggak pernah cukup hanya punya satu kita hanya punya variable of interest dengan y, kita perlu sejumlah kontrol variabel sebenarnya si z ya. Oke, oke. Terus nomor 2 apa nih? Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pelatihan marketing online kepada 10.000 UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut berjalan serentak dan kementerian meminta Anda untuk membantu mengestimasi dampak pelatihan marketing online diselenggarakannya terhadap penghasilan online dari UMKM. Program pelatihan ternyata sudah dilakukan di bulan Januari 2021 dan kementerian memberikan Anda data cross-section yang berasal dari survei yang dilakukan di bulan Desember 2021 untuk KM yang mendaftar program pelatihan. Data yang dikumpulkan mencakup status kepesertaan pelatihan, di mana tidak semua UMKM berakhir mengikuti pelatihan, omset penghasilan online, dan beberapa variabel yang menggambarkan karakteristik UMKM dan pemiliknya. Jelaskan pendekatan yang Anda dapat lakukan untuk mengestimasi dampak dari pelatihan online terhadap penghasilan online ke UKM. Tuliskan persamaan yang Anda gunakan. Gimana menurut teman-teman? Ini ada pelatihan tadi ya di bulan Januari 2021. Terus teman-teman dapat data untuk mengestimasi dampak dari pelatihan tadi ke penghasilan online. Coba sekarang tentuin dulu deh. Nih ya. X-nya, variable of interest-nya itu apa? Yang kita mau ukur tadi apa? Online, pendapatan penghasilan online. Pelatihan market online ya, dampak pelatihan. Berarti variable of interest-nya adalah pelatihan ya. Pelatihan marketing online gitu ya. Akhirnya ditulis gini nih, pada akhirnya tidak semua UMKM berakhir mengikuti pelatihan. Ini nantinya akan berupa dummy variabel. 1 kalau mengikuti, 0 kalau tidak mengikuti, tidak ikut. Kan tadi dia punya data Januari sampai data Desember ya. Januari tadi ada yang ikut di ini ada ikut apa enggak gitu. Sorry, cross section nih Desember. Tapi dari sini kita tahu mana yang ikut, mana yang enggak. Ada yang ikut, ada yang enggak. Terus sekarang variabel outcome-nya apa nih? Penghasilan online. Penghasilannya ya. Ini kan misalkan dalam nominal rupiah gitu ya. Nah, sekarang kita tulisin variabel dia minta apa nih? Tuliskan persamaan yang Anda gunakan. Gimana? Ada yang mau bantu nggak? Misalkan penghasilan mendengar apa plus beta pelatihan. Ya, plus sejumlah kontrol nih. Kan tadi dia bilang nih, ada beberapa variabel lain menggambarkan karakteristik UKM dan pemiliknya. Katakan ini adalah gamma Z I prime. Tapi di sini plus epsilon ya, error term gitu ya. Ini I, ini I, ini I gitu ya. Kenapa I? Ini datanya tadi disebut cross section nih ya, teman-teman. Kita punya individu. Datanya satu periode aja nih. Ini nanti disebutin ya. Kalau pelatihan itu dummy 1 kalau ikut, 0 tidak. Terus variabel Z-nya apalagi ada karakteristik UKM misalkan.
Misalkan ada sektornya, dia bergerak di sektor apa gitu ya. Terus dia berdirinya tahun berapa, dia punya izin apa enggak, misalkan gitu ya. Modalnya misal kalau menulis itu. Terus apa variabel pemiliknya, misalkan jenis kelaminnya, pendidikannya, yang run bisnis itu kan dia punya efek juga ya. Modal, Bu, modal. Nah, ya modal sih bisa misalkan terus ini apa pendidikannya tadi udah ya pengalamannya dia misalkan itu. Nah, ini berarti teman-teman pakai ya mesin pelatihan nih variable of interest-nya kita dapat diinterpretasikan sebagai efek kausal. Buat teman-teman bisa nggak kayak gini? Kita lihat dulu kalau lagi mau ngomongin efek kausal, kita cek variable of interest kita. Siapa? Yaitu pelatihan. Ini sifatnya gimana? Exogenous nggak? Ada endogeneity problem nggak di dalamnya? Menurut teman-teman gimana? Pelatihan itu random terjadi begitu aja nggak? Apakah seseorang akan ikut pelatihan apa enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa Mas Ananto? Orang yang butuh pelatihan pasti kan dia apa namanya, ada sesuatu yang mendasarinya, Bu, ikut alasan, ikut pelatihan. Ya, Jadi enggak. motivasi. Terus apa lagi misalkan? Motivasi itu kebutuhan juga ya. Mungkin ada orang yang merasa butuh, ada yang merasa orang nggak butuh gitu ya. Motivasi mungkin mereka-mereka yang ikut pelatihan adalah mereka ini kaitannya ya, kaitan si kalau kita ngomongin tadi apakah variabel kita ini adalah exogenous apa enggak. Ini kita lihat dia juga kaitannya sama why-nya kita. Yang motivasi, jangan-jangan yang ikutan adalah mereka punya motivasi tinggi untuk mengembangkan apa tadi mengembangkan usahanya ya. Jangan-jangan mereka yang punya motivasi adalah memang mereka-mereka yang penghasilannya itu tinggi gitu loh. Yang nggak ikutan adalah mereka-mereka yang motivasinya rendah dan juga penghasilan UKM-nya rendah. Gitu. Yang punya ini merasa kebutuhannya tinggi, saya perlu tahu nih ya buat pengembangan dia. Jangan-jangan juga memang mereka-mereka yang penghasilan online itu tinggi-tinggi gitu. Beda dengan yang nggak ikutan. Jadi intinya orang ikut pelatihan apa enggak itu nggak random, nggak exogenous, nggak terjadi begitu aja tuh. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Balik lagi ya, mempengaruhi X dan dan Y kita gitu ya. Berkorelasi dengan X dan mempengaruhi Y gitu. Jadi bisa nggak dibilang sebagai efek kausal? Belum bisa, belum bisa. Kalau kita murni pakai OLS biasa ya belum bisa. Pakai OLS biasa standar lah, belum bisa. Bukan, artinya dia bukan kausal. Terus strateginya gimana? Sebutkan minimal 3 kontrol variabel yang dapat digunakan untuk estimasi dan jelaskan mengapa kontrol tersebut sebagai good control. Balik lagi kan kita sekarang belajarnya oke, saya tahu berarti di dalamnya ya si pelatihan itu dia endogenous. Ada selection bias di dalamnya. Selectionnya dalam apa? Orang-orang yang pada akhirnya select nih ya, terpilih, bukan terpilih, mengikuti pelatihan itu adalah kayak tadi beda motivasi, beda kebutuhan gitu ya. Nah, mungkin juga dari segi apa ya gender mungkin akan berpengaruh misalkan. Di sini yang strategi yang kita pelajari kan untuk mereduce selection bias adalah controlling for ya. Ingat ya teman-teman, controlling for pada dasarnya ya kita masukin ada sejumlah kontrol variabel tadi yang sifatnya good controls. Tapi terus kemudian pada case di mana kita punya data panel, teman-teman bisa kontrol sesuatu yang sifatnya adalah time invariant tadi ya. Time invariant. Maka bisa punya fixed effect di level individu, individu fixed effect. Itu kan ya. Terus nanti berkembang lagi kalau bisa punya tadi data ini kita kalau ada datanya full cross section atau panel kita bisa kembangin lagi dengan two way
mengontrol lagi untuk agregat time shock dengan memasukin time dummy gitu ya, yang fungsinya sama lah dengan time fix effect itu, menangkap agregat time shock. Awalnya dasarnya dari ini dulu nih, controlling for ini memasukkan sejumlah variabel controlling for yang sifatnya good controls. Ada yang ingat nggak nih good control tadi apaan? Suatu variabel ya yang dia itu berkorelasi dengan X dan mempengaruhi Y. Contohnya apa nih? Tadi misalkan motivasi. Kita bisa nggak ngontrol motivasi? Misal motivasi didekati dengan proksi apa gitu ya. Kita masukin ke dalam situ. Kebutuhan seseorang gitu ya. Atau mungkin tadi dari segi jenis kelamin atau dari segi pendidikan. Misalkan ya, kalau kita korelasi misalkan gini ya, motivasi apa jenis kelamin juga mungkin beda ya. Pengusaha yang laki-laki mungkin dia lebih bermotivasi untuk mengembangkan bisnis daripada perempuan mungkin gitu ya. Terus tadi mungkin dari segi pendidikan, jadi teman-teman bisa masukin apa nih good control, yaitu misalkan kita masukin jenis kelamin, terus pendidikan gitu ya. Oke, kalau motivasi bisa diproksi pakai suatu proksi tertentu bisa kita masukin, gitu ya. Oke, berikutnya apabila ternyata kementerian punya baseline survei sebelum pelatihan dilaksanakan, maka kita sekarang punya data panel. Apakah metode yang akan Anda gunakan untuk mengestimasi dampak? Jelaskan keunggulan dan kelemahan metode yang Anda pilih. Tuliskan persamaan matematis dari modelnya. Sekarang, tadi kita punya data di Desember 2021. Tapi ternyata sekarang kementerian punya nih data sebelumnya, mungkin di 2019 atau 2020 ya misalkan. Kita jadi punya nih baseline. Individu A, individu B, ini kita sekarang punya juga individu A, individu B. Terus mungkin ketahuan si A pada akhirnya ikut. Tapi dia di sini kan dia di awalnya mereka sama-sama nggak ikut ya, nggak ada program. Tapi di sini sekarang kita ketahuan dia ikut, yang ini nggak ikut. Misalnya si B ternyata nggak ikut. Ternyata bukan punya B, ada C, D, E, dan seterusnya ya kan individunya. Ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Kan tadi kita udah yakin ya, apakah mengikuti pelatihan itu exogenous? Enggak. Jadi sekarang kita dari persamaan yang tadi kita punya, apa tadi, penghasilan. Sekarang kita indeksinya ada dua, ada I dan T. Kenapa? Karena punya datanya panel. Kalau tadi kan di atas sebelumnya hanya cross section ya, indeksinya cuma I aja. Penghasilan IT sama dengan alfa plus beta pelatihan IT plus gamma Z IT prime plus epsilon IT. Ini tetap sama nih pelatihannya tadi, dami 1 atau 0, ikut apa enggak. Ya, tapi terus kemudian, sorry saya lupa, kita ngomonginnya lagi di data panel. Berarti kalau kita punya panel kan teman-teman udah belajar nih, bisa memasukkan individu fix effect. Individu fix effect ya teman-teman tulis aja, berarti misalkan dilambangkan dengan plus delta I gitu ya, yaitu 1 untuk individu yang ke I gitu ya, 0 lainnya. Terus kalau teman-teman sampai sini aja udah cukup, misalkan tambahin error term. Tapi kalau ternyata teman-teman mau nambahin komponen lain, tambahin tadi ini pi I ya, T untuk menangkap agregat time shock, biar teman-teman bisa dapat nih sesuatu yang agregat time shock yang terjadi di periode ini dan juga periode ini, yang sifatnya adalah sama untuk seluruh observasi. Gitu. Plus error term.
jadi lengkap tuh. Mau cukup, yang penting intinya sebenarnya ada ini, kalau ngomongin panel ada individu fix efeknya. Tapi terus kalau mau dikembangin sampai ke sini itu lebih baik lagi gitu ya. Ada agregat time shock. Ini si individu fix efek kita ngomongin itu, kita bisa apa? Bisa menangkap apa? Bisa menangkap segala sesuatu yang sifatnya adalah time invariant di individu tersebut. Contohnya apa? Misal motivasi yang tadi. Kalau motivasi orang dianggap sama nih ya antara waktunya gini ya misalkan, maka motivasi itu akan tertangkap di sini. Padahal kan kita tadi tahu ya motivasi itu dia mempengaruhi apakah orang menentukan apakah orang-orang akan enroll apa enggak ke pelatihan, ikut pelatihan apa enggak. Dan juga nentuin why-nya seseorang penghasilannya ya. Jangan-jangan tadi yang ikut adalah mereka-mereka emang yang punya motivasi tinggi dan cenderung punya penghasilan online lebih tinggi gitu. Ya, terus kalau ditanya kelemahan kelebihannya tadi, keunggulannya tadi kita bisa kontrol individu fixed effect yang akan menangkap time invariant untuk mereduce omitted variable bias yang disebabkan oleh time invariant factor. Kelemahannya apa? Ya kalau panel sebenarnya apakah variasinya cukup banyak gitu ya antar periode waktu itu, antar individunya. Kalau ternyata enggak kan jadi mubazir sebenarnya gitu. Terus juga kan kita udah pelajari nih kemarin kelemahannya bisa jadi sebenarnya antara periode itu ada autocorrelation ya di EIT-nya, di epsilonnya nih, di error term-nya itu ada saling terkaitan nih antar error term autocorrelation-nya. Ada kemungkinan gitu untuk panen. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, Belum? yang pertamaan pertama itu berarti karena dia cross section nggak pakai T ya, Bu ya? Enggak. Berarti I aja ya kalau yang A. Yang Kecuali baru yang mau. karena data panel dia baru pakai IT gitu ya, Bu ya? Betul. Makasih, Bu. Oke. Untuk full cross section bisa juga sih, kan full kalau misalnya ini di konteks lain ya, kalau ngomongin full cross section bisa aja sih teman-teman kan kalau full cross section teman-teman punya I, punya T. Ya, ada beberapa paper yang cuma nulis I doang untuk full cross section, tapi ada juga dia nulisnya pakai IT. Tapi perlu dijelasin bahwa ini sebenarnya bukan panel, tapi full cross section. Tadi bedanya kalau full cross section individunya itu antar periode waktu bisa jadi beda, apa beda. Ada kemungkinan sama tapi mayoritas itu biasanya beda. Beda dengan panel yang murni individu yang sama diikutin terus-terusan gitu ya. Itu konversi penulisan aja sih, tapi biasanya ketika kita punya komponen periode waktu itu ada komponen, ada indeks I-nya, ada indeks T-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada. Lanjut ya, berikutnya yang output stata nih. Seorang peneliti ingin mengukur dampak dari kasus perampokan terhadap harga rumah pada level kabupaten menggunakan data panel. Model yang digunakan adalah ini. Rumah IT sama dengan beta 0 plus beta 1 rampok IT plus beta 2 PDRB IT plus gamma I plus delta T plus epsilon IT. Nih, berarti dia pakai apa nih? Teman-teman udah bisa langsung lihat nih. Ada IT panel. Terus ada ini gamma I. Lihat. Individual fixed effect. Terus ada delta T. Ada time fixed effect. Ini berarti udah two way fixed effect nih yang ini ya. Ada individunya, ada time fixed effect-nya. Terus, jelaskan identifikasi bias yang mungkin terjadi pada model tersebut. Nah, ngomongin bias nih yang tadi. Bias kan tadi kaitannya sama kalau kita belajar OVB ya, Omitted Variable Bias. Komponennya ada dua, gamma sama delta tadi ya. Terserahlah apa menyebutnya. Enggak, jangan delta deh, nanti jadi bingung ya. Ini gamma sama delta soalnya. Antara variabel yang diomit dengan variabel Y.
Nah, variabel yang diomit dengan variabel of interest. Variabel of interest. Kalau di sini omit ini Y-nya apa? Rumah, harga rumah. Variable of interest-nya adalah rangkap. Tandanya gimana tadi? Kalau tandanya sama-sama positif gitu ya. Kalau menurut teman-teman, ada nggak sesuatu yang missing di sini yang menentukan kemungkinan terjadinya perampokan gitu ya, dan dia mempengaruhi rumah, mempengaruhi harga rumah. Apa ya kira-kira menurut teman-teman yang missing nih, yang belum ada di persamaan ini? Halo? Fasilitas keamanan mungkin, Bu. Ya, bisa fasilitas keamanan. Terus seperti lokasi rumah ya, ya kan? Iya, oke. Lokasi rumah, terus kalau nggak dilengkapi dengan fasilitas keamanan juga nggak ini juga ya, gitu. Katakan dua itulah, misalkan. Kalau ini nggak masuk ke dalam regresi, kan dia jadi apa tadi? Bersama si koefisien ini. Jadi apa tadi sifatnya? Ada ingat nggak? Halo? Jadi apa? Bias. Jadi bias. Ya. Arah biasnya gimana? Coba misalkan lokasi keamanan sama lokasi rumah. Misalkan fasilitas keamanan ya, fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan ke Y, ke harga rumah. Itu hubungannya kira-kira gimana? Kalau fasilitas keamanannya tinggi, harga rumahnya akan gimana? Mahal, Bu. Naik. Mahal, positif. Ini ya positif di sini ya, ini negatif. Terus sekarang kita lihat fasilitas keamanan dengan variable of interest rampok. Kalau fasilitas keamanan naik, ya tinggi gitu ya. Kemungkinan terjadi rampok gimana? Turun. Kecil. Berarti tandanya apa? Negatif. Ya, ini berarti gini, fasilitas keamanan ke rumah adalah positif. Fasilitas, aduh, kalau kelihatan tulisannya cepat. Nah, ke, ke rumah dia hubungannya positif. Ke rampok tadi hubungannya negatif. Coba lihat jatuhnya di mana teman-teman? Negatif Di bias, sini Bu. ya, negatif ya, ya itu. Nah, berarti teman-teman identifikasi itu identifikasi yang tadi variabel yang mungkin diomit adalah misalkan nih fasilitas keamanan. Terus kita cek hubungannya dengan variabel Y dengan variabel terus hubungannya ke variabel of interest. Tandanya kayak gini. Maka biasnya adalah bias negatif atau downward bias. Itu ya. Berikutnya dengan mengasumsikan apa nih? Dengan mengasumsikan gamma I dapat berkorelasi dengan variabel lainnya, jelaskan apa saja yang mungkin tergantung di gamma I dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan Anda dalam memilih metode ekonometrik yang tepat untuk mengestimasi persamaan di atas. Gamma I itu apa tuh? Kalau teman-teman lihat. Gamma I. Apa sih tadi gamma I? Individual Sum fixed. invarian. Nah, apa tuh? Menurut teman-teman apa tuh? Yang variabel yang kayak gimana sih yang masuk di situ untuk konteks ini ya, pertanyaan ini, kasus ini? Sesuatu dari individu, individunya kan berarti ini apa? Wilayah ya, tahun. Ada PDRB-nya.
ada ininya. Misalkan apa ya, kalau beda itu udah kekayaan wilayah tersebut. Kemudian lokasi gini ya, misalkan gini ya, ini kan tadi kita ngomongin wilayah nih ya, ya PDB. Tapi mungkin nih, kalau wilayahnya adalah misalkan wilayah yang luas gitu ya, wilayah yang luas, tadi ya mungkin itu apa? Kalau sifatnya invariant tadi luas wilayah gitu ya. Terus lokasinya di mana? Lokasi wilayah tersebut. Misalkan kalau kita ngomongin di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, kalau kita ngomongin wilayah nih, aduh, bentar, ini, bentar, ini kenapa dia mau di, oke, ini apa aja luas wilayah. Sebenarnya sih tadi ya kaitannya lokasi. Mungkin kalau kita ngomongin lebih agregat sih ya, hmm, lokasi lah katakan tadi lokasi. Kan pada akhirnya dengan kita memasukkan time fix effect tadi ya, individual time fix effect, maka kita akan bisa mengontrol sesuatu yang tadi yang sifatnya missing dari situ kan, dari persamaan, terus kita masukkan ke sini nih. Ya sesuatu yang missing tadi ya, yang omit, yang diomit, terus kita dan sifatnya time invariant kita masukkan ke dalam regresi, pada akhirnya akan membantu kita untuk mengoreksi bias yang tadi mungkin terjadi. Kan biasnya katakan negatif nih, kalau ngomongin tadi lokasi wilayah ya, biasnya adalah negatif. Berarti angka yang di sini itu kekecilan. Begitu kita masukin variabel ini ke dalam regresi ya, maka dia akan terkoreksi, koefisiennya naik jadi lebih besar mendekati yang sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya pada intinya kalau kita tahu si gamma I mengandung sesuatu yang nih ya, mengandung suatu variabel yang dia itu menentukan tadi rampok berkorelasi dengan variabel rampok dan mempengaruhi harga rumah, maka itu kan harus masuk. Nah, kebetulan sifatnya time invariant, kita masukin di variabel ini. Akhirnya nanti koefisien rampok akan terkoreksi gitu kan. Yang tadinya ada negatif bias, dia terkoreksi menjadi lebih baik gitu ya. Nah, terus mengapa kita menambahkan time fix effect? Tadi time fix effect menangkap agregat time shock ya, sesuatu yang sama untuk seluruh amatan tapi beda antar periode waktu. Terus misalkan apa? Harga rumah, inflasi misalnya. Kan pada akhirnya inflasi seluruh, misalkan inflasinya sama ya antar wilayah semuanya ya. Inflasi nasional misalkan ya. Maka kita udah akan menangkap faktor itu atau harga kenaikan apa ya misalkan di Indonesia ketika yang menyebabkan harga rumah naik gitu ya. Eh, Tadi seperti perubahan harga itu akan ketangkep di time fix effect gitu. Terus tabel A memuat hasil persamaan di atas dengan OLS, sementara 3B dengan estimasi fix effect. Model mana yang terbaik menurut Anda? Jelaskan selisih antar kedua model tersebut. Bias yang ada pada model yang tidak Anda pilih. Interpretasikan koefisien regresi dan model yang terbaik menurut Anda. Oke, kita lihat nih sekarang. Tabel A tadi dia bilang pakai OLS. Tabel B pakai panel fix effect. Berarti dia memasukkan tadi ya ada individu fix effect ya kan, sama satu lagi tadi dia punya time fix effect. Lihat nih koefisien rampok angkanya 0,032. Signifikan nggak secara statistik? Gimana menurut Signifikan, teman-teman? Bu. Oke.
Oke, berikutnya di hasil panelnya angkanya dekat ini rampok 0,024 dan dia signifikan juga ya. Bedanya berapa nih tadi? Ini 0,032. Oh, dia tandanya positif. 0,032 sekarang menjadi 0,024. Dia turun malah ya. Yang ini katakan ini sebenarnya ini tapi ini hasilnya kok kenapa jadi kurang selaras ya? Kalau tadi kita ngomongin yang di atas gitu ya. Kan kalau lihat Negatif dari ya. sini, ini tadi ya ini sorry, ini tandanya ya, kalau di atas tadi diidentifikasi kita biasnya yang mungkin adalah negatif. Downward. Tapi kalau dilihat dari tanda di sini menurut teman-teman ini biasnya malah yang muncul kayak gimana nih di sini nih yang di OLS. Naik, Bu. Upward. Iya, ini positif ya. Dia malah terkoreksi karena kegedean di sini terkoreksi turun menjadi 0,24. Oke lah, ini mungkin pas pas datanya kayak gini. Sebenarnya idealnya tadi awalnya ketika kita punya apa teori dugaan awal saya ya kan juga masuk ke data ya, data support itu apa enggak gitu kan, atau jangan kayak gini nih, kayak gini kebetulan datanya jadi bertentangan, tapi kemudian kita juga mesti mempertimbangkan jangan-jangan nih dugaan saya salah di atas di awal ya, kok hasil empirisnya malah nunjukin biasnya malah positif. Ini kalau kayak gini-gini teman-teman konsult ke literatur yang ada ya, literatur bilangnya kayak gimana nih hasilnya pada kayak gimana. Bisa aja kemungkinan kayak gini ada selalu namanya riset nggak kadang nggak semulus yang kita bayangkan. Oke, untuk yang kayak gini, kalau ternyata beda ya tadi kita konsult ke literatur, bisa jadi mungkin data kita emang salah, bisa jadi ya. Yang ini benar. Atau mungkin ini dugaan kita masih ada yang kurang pas, ternyata datanya support ke sana gitu. Nah, tapi untuk yang kasus ini sekarang teman-teman dilihat aja. Kalau dari sini dugaannya kan dia positif bias, upward. Begitu kita masukkan fix effect, ya individual fix effect, dia terkoreksi turun mendekati nilai sebenarnya. Gitu. Ya, gitu. Hasil idealnya sih harusnya sejak selaras antara dugaan kita di awal dengan data itu support itu, gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya pemikiran lain nggak dari yang tadi kita bahas? Jangan-jangan mungkin emang biasnya bias positif. Mungkin nggak ada kasus yang kayak gitu nih. Untuk sesuatu yang sifatnya adalah time invariant yang tadi ya, yang belum kita kontrol dalam regresi, terus kita koreksi dia menimah gitu ya. Pasti kan di wilayah yang premium harganya nggak akan sama dengan wilayah di pinggiran misalkan gitu ya. Ada nggak yang menurut teman-teman tadi jangan-jangan arah biasnya malah emang positif nih. Kita dugaan kita di awal tadi di atas salah. Tapi pada intinya dia maksudnya kayak gitu ya teman-teman. Nanti Ibu, kalau tinggal ya. ya izin Bu, kalau pemikirannya bahwa apa namanya resiko perampokannya Bu, maksudnya jadi Bu, rumah harga tinggi resiko untuk perampokannya juga tinggi gitu Bu, jadi positif. Itu rumah sama rampok ya. Padahal yang kita cek kan yang di omit. Harganya kan ya karena kan yang hubungan Variabel. yang positifnya. Kalau tadi kan lihatnya di sini rata-rata kasus perampokannya. Oke, jadi sorry. Jadi ini tadi rumah ya. Omit dengan rumah ya, teman-teman. Tadi apa nih? Yang mbaknya masuk yang mana coba? Nah, iya Bu, jadi maksudnya kan tadi kan karena hubungannya kan agak sedikit apa namanya berbeda dengan asumsi kita yang awal ya Bu ya. Kalau Nah, di awal kan kita hubungannya negatif antara rumah dengan kasus perampokan, rata-rata harga rumah dengan kasus perampokan. Kalau tadi tingkat keamanan tinggi diikuti
juga dengan harga rumah yang tinggi gitu. Tapi ini kan hubungannya kan tadi positif ya, Bu. Oh iya, iya gini. Jadi sesuai OVB tadi ya, kalau kita mau identifikasi arah bias, kan yang dicek adalah korelasi antara variabel yang kita omit dengan variabel Y. Itu dulu ya, harga rumah berarti di sini. Berikutnya, komponen yang kedua adalah variabel yang kita omit dengan variabel of interest, yaitu si rampok. Kalau yang tadinya mbaknya sampaikan kan rumah dengan rampok ya. Ya, kalau rumah dengan rampok memang dugaannya ini tandanya negatif ya. Si si beta satunya ya. Karena kalau kasus perampokannya rendah, harga rumahnya tinggi. Tapi kalau kasus perampokannya tinggi, harga rumahnya akan rendah, gitu kan ya. Hubungannya nih dua ini adalah negatif. Tapi sekarang kita ceknya dengan variabel yang kita omit. Variabel yang kita omit apa nih tadi? Dugaannya di sini yang belum ada di sini. Variabel yang kita omit tadi itu ya sifatnya ya, dia itu untuk mencegah open backdoor ya teman-teman, yang dia itu menentukan gitu ya, mempengaruhi X dan dia itu menentukan Y. Ya, tadi kan kita kita mengidentifikasi ada apa tadi fasilitas keamanan dengan lokasi rumah gitu. Kalau mbaknya, sorry, aku salah nangkep nggak nih? Yang mbaknya maksud yang mana nih? Omit dengan rumah. Ini kan tadi tandanya kalau yang kita omit lokasi fasilitas keamanan dengan harga rumah positif. Yang kita omit fasilitas keamanan atau lokasi dengan perampokan, dia adalah tadi negatif ya, makanya jadi negatif. Padahal di empirisnya itu positif, berarti tandanya mungkin ini positif-positif atau negatif-negatif gitu. Gimana? Sorry, aku sa- salah nggak nih yang aku sampaikan ini yang mbaknya tadi identifikasi. Iya, Bu, udah paham. Nah, gitu ya. Ada kemungkinan sih kayak gitulah. Biasanya makanya kita konsul ke literatur. Jangan-jangan dugaan kita salah nih. Jangan-jangan atau mungkin ada variabel lain nih di sini ya yang saya belum identifikasi yang mungkin teman-teman juga kelewat. Yang dia tuh punya hubungan ternyata pada akhirnya akan kayak gini nih ya. Akan membentuk positive bias. Aduh, positive bias. Ya, oke ya. Tapi anyway, kalau itu udah, saya juga nggak terlalu ini sih yang kemarin juga pada akhirnya ya udah aja balik ke regresinya ke sini ya. Oh dia sini, ya, asumsinya lah ya. Ya udahlah, pakai yang ini nih, clear all drawings. Tandanya di sini kan jadi kesannya dia adalah positive bias dari 0,3 turun menjadi 0,24 gitu terkoreksi. Gitu aja pada intinya sih gitu ya. Kalau memang ada selection bias, dia akan terkoreksi sesuai dengan dugaan arah bias di awal. Gitu. Itu ya teman-teman, dan ada pertanyaan lainnya nih. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari. Intinya sih pada intinya gitulah. Pasca UTS itu yang kita pelajari adalah omitted variable bias, short dengan long regression. Kemudian ada panel fixed effect yang pada intinya mereduce omitted variable bias akibat time invariant faktor. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Mohon maaf kalau selama satu semester ini saya banyak kekurangan. Good luck untuk studinya teman-teman. Nanti kalau masih ada yang mau ditanya-tanya, boleh WhatsApp saya, gitu ya.